Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Pauline Budiono. Apa kabar, Pauline? Budianto, Budianto, cut, cut. Pauline Budianto. Oke, kalau enggak kita salah suaminya. Pauline Budianto. Ya. Apa kabar, Pauline? Baik, Buce. Akhirnya kita bisa ngobrol. Iya nih. Pauline ini kan dari Belanda, ya. Ya, Waktu itu kan kita di Amerika. Saya tahu benar sebetapa susahnya merintis kehidupan di sini. Begitu juga kamu di Belanda sudah menitikan iya. apa? Tiba-tiba semua kamu jual untuk datang ke Indonesia untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia. Jadi Yes. dulu deh gimana nih ya Gimananya tuh sebenarnya benar-benar kayak dreams come true. gitu ya. Certainly it's not nightmare, ya. Jadi yang Malah dreams come true, malah bukan it's a nightmare dream. kembali ke Indonesia. Really, it's not a nightmare. Meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak lembah air mata, tapi di hati itu ada kepuasan yang luar biasa. Itu sebenarnya impian kami sudah lama ya, untuk pulang dan melakukan sesuatu yang bisa memberkati Indonesia, yang bisa membaktikan ilmu yang sudah kami pelajari di Belanda itu untuk memberkati Indonesia. Nah, tapi kalau udah akhirnya saya tuh total 26 tahun ya tinggal di Belanda. 26 tahun di Belanda, Ya. terus kamu pulang ke Indonesia. Memangnya kamu punya expertise itu apa? Expertise itu apa? Ya. Expertise. Jadi gini, saya itu dari kecil umur 8 itu terinspirasi banget sama Romo Mangun. Buce pernah dengar? Oh ya, Nah, Romo Mangun ini kan sastrawan, budayawan, terus dia juga benar-benar orang yang memperjuangkan wong cilik, ya dia arsitek juga. Nah, buat aku kisah-kisahnya dia itu inspiratif banget. Dan bagaimana dia mendampingi sampai orang-orang di Kalicode itu bisa punya satu kebanggaan, satu kesejahteraan tersendiri ya. Dia ngajarin kebersihan, kesehatan gitu. Nah, dari kecil saya ngikutin dia wawancara-wawancaranya sampai saya bilang, dia itu sekolah apa ya kok bisa semuanya begitu dia kuasain gitu. Mulai dari sejak umur 8 itu aku menuliskan di buku kecilku, aku harus menempuh track yang mana supaya aku bisa melakukan pekerjaan seperti Romo Mangun ini. Saya bilang, apa insinyur, apa antropolog, apa sosiolog, ya semua aku explore sampai pada keputusan ya udah arsitek itu kayaknya paling lengkap. Karena arsitek ada psikologi, ada sosiologi, ada wah pokoknya lengkap banget lah. Kayaknya semua kerinduan saya itu bisa terwakili di kuliah di arsitektur. Nah, saat itu saya mencari-cari, tapi kalau di Indonesia kebanyakan lebih ke arah glitter and glamour ya, pendidikannya pokoknya apa yang modern, apa yang ngetren itu yang diajarkan, apa yang diikutin, sedikit sekali yang menggali budaya, menggali kemasyarakatan gitu. Nah, kebetulan kakak saya waktu itu sudah dapat beasiswa dari LIPI, dari Pedanka juga untuk kuliah di Belanda. Dia cerita, dia kasih kurikulumnya. Saya bilang, keren banget. Ada filsafatnya, ada antropologinya, ada benar-benar ada kemasyarakatan, dan ada sosiologi yang khusus untuk merestorasi kampung-kampung kumuh dan pedalaman. Ya seperti background yang ada di layarnya Buce itu ya. Wairebo itu benar-benar direstorasi kembali, digali kembali kekayaannya ya oleh seorang arsitek luar biasa juga, Yori Antar ya, yang dia mulai benar-benar lagi meneliti semua cara membangun itu semua. Dan karena kalau enggak juga udah orang-orang dari suku tersebut di daerah tersebut sudah lupa. Nah, kebetulan di kurikulumnya di Belanda di kota Delft itu ada yang seperti itu. Jadi saya langsung bilang udah deh aku cari beasiswa aja ke sana. Lagi pula juga kuliah di sana sangat murah ya dibandingkan uang pangkal di sini aja udah beda banget gitu. Akhirnya saya ke sana masih pertama dibiayai orang tua, lalu saya cari beasiswa. Jadi saya penerima beasiswa Kartini sebenarnya. Itu teman-teman korespondensinya Kartini. Nah, itu anak cucu mereka itu meneruskan misinya korespondensi ini dan juga meneruskan impiannya Kartini. Jadi membiayai, membuat yayasan
Van Deventer-Mas itu namanya yayasannya, membiayai scholarship buat putri-putri Indonesia. Nah, akhirnya saya sampai S2 itu dibiayain mereka ya sambil kerja di toko makanan Indonesia ya, toko rame itu dulu namanya kalau di kota Delft itu. Nah, disitulah saya kagum banget kok ada ya. Habis S1 arsitek, saya ngambil S2-nya, benar-benar ini dream come true lagi ya. Benar-benar asik loh. Sekolahnya itu kayak nonton National Geographic atau nonton Discovery Channel. Karena dosen-dosen profesornya itu pasti petualang ya, world globetrotter. Jadi dia benar-benar menampilkan videonya, perjalanannya, ketemu suku terasing, apa-apa, dan juga mulai merestorasi rumah adat seperti yang di Wairebo gitu ya. Tapi di Afrika, di Amerika Latin itu wah benar-benar my childhood dream comes true. Nah akhirnya saya juga ngelanjutin 4 tahun di S3 ya. Meskipun saya nggak selesaikan defense, tapi saya udah jalanin bahkan 5 tahun akademik untuk PhD di bidang rumah susun. Nah ini sebenarnya yang membawa saya ke Indonesia juga. Saat itu mungkin saya boleh mulai share screen sekarang gitu kali ya. Silakan. By the way, Bucia itu di Amerika udah berapa tahun? Saya dari tahun 94. Jadi Oke. 28 tahun ya. Wow. Alright. Izin share screen. Silakan. Slideshow. Alright. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah expertise saya. Jadi waktu saya ngambil S2 itu saya hidup 4 bulan di Kenya di tengah kampung kumuh seperti ini. Okay. Jadi kampung kumuhnya di Nairobi itu sampai hampir 2,5 juta. Itu di tahun 92 ya. Dan itu benar-benar udah jadi kayak momok begitu ya. Ini keahlian saya itu malah sesuatu yang pada umumnya arsitek lain tidak mau menyentuh ya. Lihat kalau ini yang di sini asri, hijau ya, tertata rapi. Inilah kota Nairobi. Tapi sebenarnya yang lebih besar itu seperti kalau di peta itu seperti borok gitu ya. Puluhan tahun begitu terus dan inilah kampung-kampung kumuhnya Kenya. Udah parah banget deh. Sejauh mata memandang itu kampung kumuh, becek, susah sekali dapat air minum, air cuci ya. Dan saya banyak terjun di melayani anak-anak jalanan, anak-anak yang di abuse ya, dan juga melalui abuse itu mereka sampai terjerumus kepada drugs itu sejak usia 3 atau 4 tahun ya. Dan buat mereka untuk masuk TK SD itu udah hampir tidak mungkin ya, karena otak mereka sudah begitu rusak dari menghisap lem gitu, sehingga mereka cuma bisanya diajak bermain, dan bermain itu sesuatu yang spesial buat mereka. Mereka kalau lihat dari matanya, jadi kekurangan gizi itu membuat matanya sampai menonjol gitu ya, tulang tengkoraknya itu juga berubah. Nah, yang mereka yang biasa hidup di jalanan, kita kayak bimbing, ajak mainan, just casual gitu, dan pendidikannya juga mesti yang non formal, karena kalau disuruh duduk di bangku sekolah itu nggak bakal mudeng, mereka nggak nyampe gitu ya. Otaknya sudah sedemikian dihancurkan oleh bahan kimia yang mereka hisap melalui crack ya. Crack itu narkoba yang murah yang cuma diproduksi kasar di jalanan gitu. Atau kalau mereka sudah nggak punya uang untuk narkoba, mereka ngisep itu ibon. Model lemnya tukang sepatu. Makanya kan pemulung, anak gelandangan itu seringkali jadi tukang sepatu karena otomatis punya lem sepatu. Ya, resourcesnya nggak terbatas. Jadi mereka ngisep itu terus. Dan ini kita juga mencoba memberi makan, memberi shelter ya, supaya paling enggak mereka masih bisa ada sedikit lah menikmati masa kanak-kanak. Ini di jalanan di kota Nairobi, ini juga Nairobi. Ini anak kita temukan di jalan, udah benar-benar rusak lah, nggak bisa ngomong, matanya kayak udah nggak bisa fokus dan cuma ngais-ngais tempat sampah, bukan cari makan tapi cari sisa lem.
Ya. Terus ini juga ada di kota Kisumu ya, kota nelayan, kota dekat Lake Victoria. Itu kita juga banyak sekali gerak untuk pemulihan anak-anak jalanan, sekaligus kita mengimplementasikan kegiatan-kegiatan building construction, jadi tukang batu, jadi tukang kayu, paling nggak ada hubungannya dengan arsitektur, tapi mereka lebih bisa mengeksplor lah daripada kalau disuruh belajar di bangku sekolah. Nah, jadi ya kerjaan saya ya di jalanan gini, dan saya sangat enjoy, saya luar biasa enjoy kehidupan seperti itu. Dan tiba-tiba saatnya untuk memikirkan Jakarta sendiri, karena semasa saya melihat perbandingan ya Nairobi sama Jakarta, saya bilang sebenarnya bersyukur loh bahwa di Jakarta itu nggak sampai separah di Kenya, ya masih bisa direstorasi. Makanya tuh saya mempersiapkan satu materi bahwa we need to restore ya, waktunya untuk merestorasi jantung hati Jakarta sebelum terlambat gitu. Nah, salah satunya adalah waktu saya dihubungin oleh Ibu Retno Marsudi, diajak bergabung dengan beberapa teman lain, diaspora lain, nah, antara lain Pak Aditya, ya Ahmad Aditya, lalu ada Bu Daliana Suryawinata, dan ada juga Wiwi Chok. Ya. Itu kenapa? Karena kita disuruh Skype call dengan wagub baru, kata ada wagub baru nih di Jakarta. Oh, baru mengikuti itu kiprah yang namanya Pak Jokowi, Pak Basuki. Jadi baru pertama kali kenal ya, karena 2012 mereka mulai jadi gubernur dan wagub, lalu ada banjir besar ya yang sampai masuk ke istana. Dan di situ dibilang, wah, bagaimana mungkin ini kita merestorasinya. Nah, terus disitulah pertama kali tim kami ini berkenalan dengan Pak Ahok ya, dan kasih saran, tukar menukar pikiran, dan akhirnya ada satu kejadian di mana saat itu Daliana dan suaminya diundang untuk memberikan ide-ide untuk rumah susun tematik bagi para nelayan di Muara Angke, dan itu mereka kondisinya luar biasa parah deh. Kondisi di Muara Angke, meskipun Muara Angke ini adalah industri ikan asin terbesar di Asia Tenggara. Oh gitu? Ya. Muara Angke itu industri terbesar ikan asin? Asia Tenggara ya, bukan hanya Indonesia. Luar biasa sekali. Di sini ada sekitar 200 perusahaan kecil-kecilan gini yang disubsidi pemerintah untuk ini, sepanjang hari itu kerja mereka adalah mengeringkan ikan asin ini. Dan setiap jam ini harus dibolak-balik ini supaya rata ya keringnya. Nah, tapi ini didirikan di atas rawa dan harus diuruk terus karena subsidence lahannya itu turun terus. Sehingga harus diuruk dengan kotoran, dengan sampah-sampah di sini. Nah, di situ saat itu mau dibenahin ya, karena kalau tempatnya seperti ini kan juga nggak etis ya, nggak higienis ya untuk tetap memproduksi ikan asin. Maka Daliana dan suaminya yang tergabung di Xiao ya, Suryawinata Heinzelman Architecture Urbanism, itu mendesain ini rusun tematik, namanya rumah susun tema para pengering ikan asin di Muara Angke. Ini sebenarnya sesuatu yang dahsyat sekali ya. Xiao ini award-winning couple ya, award-winning designs, dan berkali-kali desain mereka menang di internasional dan terus tambah lama tambah hebat lah pokoknya. Nah, luar biasa sekali bahwa mereka diundang untuk mendesain seperti ini. Tapi sayangnya waktu sosialisasi, background dari masyarakat di kampung-kampung kumuh di sekitar Muara Angke itu mungkin sudah terbiasa dikecewakan ya, dikasih janji tapi nggak jadi. Jadi begitu ada janji beneran nih ya dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, mereka juga hanya bisa curiga, kita ini mau digusur nih jangan-jangan.
Padahal justru mau digeser, dikasih tempat rusun yang begitu indah, tapi mereka malah turun ke jalan, mereka demo, mereka udah ambil parang, udah cap jempol pakai darah ya. Mereka pokoknya bilang jangan gusur kami, jangan gusur usaha kami. Mereka pikir usaha ikan masnya itu karena ikan asinnya itu mau digusur gitu karena dipikir kotor. Itu sampai dikepung, ratusan motor digerakkan ya menuju ke gedung dinas perikanan dan kelautan. Bahkan ini istri-istri nelayan juga bergabung untuk gedor-gedor mau ngancurin, mau bakar lah. Sedangkan timnya Daliana di dalam situ diancam mau dibunuh lah, mau apa, sampai akhirnya singkat cerita mereka survive sampai sore, mereka nggak dibunuh dan mereka langsung Skype sama saya sama Daliana di Belanda. Saat itu masih pagi. Bu Wiwi Ciok bilang kita ini tadi dikepung ribuan orang mau dibunuh, gedungnya dinas kelautan dan perikanan mau dibakar, gedor-gedor, waduh pokoknya panik dan aduh histeris banget. Bisa nggak Pauline, lucunya ini abis ngomong mau dibunuh udah histeris, pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak Pauline yang negosiasi ke sini? Karena beberapa kali saya di KBR itu cerita kisah-kisah saya negosiasi ini semua sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai arsitek ahli restorasi kampung kumuh. Jadi masalahnya itu bukan hanya bangunan fisik, tapi bagaimana kita dealing dengan mental attitude-nya penghuni kampung kumuh. Nah, bagaimanapun penghuni kampung kumuh pasti banyak mengalami kekecewaan ya, digusur sana, gusur sini kan. Dan itu menimbulkan satu luka kolektif ya dari grup ini. Sehingga begitu ada yang masuk dicurigain. Begitu ngasih proposal bagus, ini jangan-jangan cuma depannya aja buat kita, nanti dijual buat konglomerat lagi. Jadi begitu penuh kecurigaan. Sehingga saya itu banyak dihadang dengan celurit, dengan parang, dengan pisau di mana-mana lah, di beberapa tempat, di beberapa pulau itu udah kenyang gitu. Dan saya beberapa kali cerita di KBRI. Jadi udah nancep mungkin ya di pikirannya bahwa kalau Pauline banyak sering diancam dengan dibunuh tapi nggak berhasil terus. Berarti kalau bisa negosiasi di sini. Alhasil seminggu kemudian saya beneran di situ. Dan saya hanya bisa ngambil waktu untuk pulang seminggu. Dan saya bertemu dengan yang disebut provokator, tapi yang sebenarnya saya lihat mereka bukan provokator, mereka tuh hanya orang-orang yang begitu gigih mau mempertahankan tempat tinggal, tempat usaha mereka untuk berjuang buat keluarga mereka. Ini bapak-bapak mengatakan ini sudah 4 generasi lahir di tempat ini. Terus saya bilang, nah 4 generasi mestinya kan happy dengan dikasih yang seperti ini. Terus mereka bilang, ya mestinya sih iya, cuman kita nggak bisa percaya bahwa tempat sebagus ini benar-benar buat kita. Terus yang bapak-bapak tua yang generasi pertama, mereka bilang setiap kali ada pilkada, mereka dapat janji, dapat amplop, dapat jabatan tangan, cuman semuanya itu PHP. Pak Haji Apandino sampai berlinangan air mata ya waktu menceritakan. Dari satu pemilu ke pemilu berikutnya itu tidak pernah ada yang benar-benar mensejahterakan keberadaan keluarga mereka. Dan akhirnya mereka itu sampai mengatakan di situ mortalitas tinggi sekali ya, keguguran, balita yang meninggal karena benar-benar tempatnya sangat kotor. Dan kalau anak-anak jatuh, tetanus nggak diobatin dalam 1 minggu juga berakibat fatal. Akhirnya itu dari curhat-curhat itu ya, sampai saya akhirnya mengatakan, kalau kayak begini nih, apa kalian bangga sih bahwa anak-anak kalian itu mainnya di kotoran seperti ini? Ini nggak cuma di permukaan loh sampahnya. Itu bisa 1 meter ke bawah itu sampah. Lihat ini Muara Angke itu tempat bermuaranya 4 sungai. 4 sungai itu bawa semua sampah itu ngumpul di Muara Angke. Saya bilang, lihat nih, sampah yang ngumpul aja bisa dibawa oleh gelombang lautan, mengelilingin dunia sampai ada pulau benua-benua sampah kan. Nah, tapi lihat anak-anak kampung ini ya hanya terjebak di antara sampah dan terjebak di dalam masa yang mereka tidak punya masa depan gitu. Nah,
sampai mereka tuh sudah terbiasa ya main-main, mandi main-main dan terjun. Nah, itu nanti kakinya kena besi lah, kena paku, kena bambu. Itu sesuatu yang biasa buat mereka. Dan ini kalau pas lagi parah-parahnya itu sampai kita bisa berdiri di atasnya. Itu kayak reklamasi bener itu. Nah, ini waktu hari yang lumayan baik. Kalau enggak bisa 80% Waduk Angke ini ketutup. Nah, saat ditutup seperti itu, saya mengumpulkan beberapa sampel air dari sini. Dan saya bawa ke lab, ikan hidup ya, ikan sehat. Kalau dimasukin ke airnya yang kami ambil dari sini, hanya survive 50 detik. 50 detik, that's the longest. Sampai akhirnya ikan aja nggak bisa survive. Tapi anak-anak di sana harus ngambil air dari situ. Itu ngambil untuk mandi, untuk masak, cuci piring, cuci baju. Dan kadang ya namanya haus ya. Sedangkan air kalau di pump, kita buka keran di rumah-rumah, paling 7.000 sampai 9.000 tergantung daerah. Itu harga air yang kita bayar per meter kubik. Tapi kalau di Muara Angke, dihitung-hitung kayaknya per jerigen murah. Cuman kalau dikonversikan, 1 kubik itu harga rata-rata adalah 75.000. Jadi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu kalau hari biasa. Hari ini saat saya hadir, saat ada 75 rumah terbakar di Muara Angke, dan saya sedang ya membantu manage logistik untuk barang bantuan ya. Dan di situ saya tanya, ini air sekarang harganya berapa? Itu kalau dihitung-hitung 1 kubik 150.000. Jadi kalau ada banjir, ada musibah kemarau, musibah kebakaran, itu harga air melonjak luar biasa. Dan itu hal-hal yang saya bawa ke kantornya Pak Ahok dan untuk dirapatkan, untuk diintegrasikan dalam apa ini solusinya. Akhirnya saya juga banyak membawa murid-murid ya dari TU Delft, Technical University of Delft di Belanda. Ini saat itu 2 profesor dan 23 murid S2 saya berguru masterclass sama Pak Ahok. Dan dari situ itu sebenarnya muncul iya ya, kita begitu banyak knowledge, kita itu harus benar-benar nyemplung. Akhirnya Daliana dan saya dengan jarak waktu yang tidak terlalu berjauhan memutuskan pulang kampung demi super kampung. Ya, karena sebelum kita terlambat, benar-benar sebelum sudah tidak ada perbaikan lagi yang bisa kami lakukan, mendingan kami pulang sekarang. Nah, saat itu perhatian pemerintah di Belanda itu malah sudah begitu mendalam, meluas mendalam, banyak sekali mereka bertanya, pelajari tentang keadaan Muara Angke. Dan saat itu sebenarnya mereka cheering up ya bahwa oh kamu luar biasa kalau kamu mau ngambil keputusan untuk pulang. Dan waktu pulang akhirnya juga mulai ada perhatian massa kepada nasib Muara Angke itu ternyata segitu parahnya ya. Ayo kita gali bersama-sama, kita perbaiki sama-sama. Saat itu mulai banyak tim dari akademisi dari mana-mana bergabung dengan kami ya untuk menjelajahi possibility ya kita bisa ngapain bareng-bareng. Waktu itu juga termasuk diekspos oleh Bang Andi Noya ya di acara Cake Andy. Nah, sebenarnya waktu kami meninggalkan Belanda itu sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah. Karena kalau kita habis kunjungan-kunjungan gitu ya ke Muara Angke, kita kembalinya ke apa? Zona nyaman. Ini adalah kota tempat saya tinggal 26 tahun, tempat kelahiran anak-anak saya besar dan sekolah di sini. Ini kota New Church ini adalah tempat di mana seluruh keluarga kerajaan Belanda dari Willem van Oranje itu dikuburkan di sini, kecuali beberapa orang, 2 atau 3 orang yang tidak dikubur di sini. Dan di sini ini ada yang namanya rumah di mana buku pertama berbahasa Belanda dicetak di tahun 1477. Dan buku itu adalah namanya Delft Bible. Nah itulah sehari-hari kami itu, ini pasar, di belakangnya ini pasar, saya sepedaan selalu di sini, bawa anak-anak saya kursus ini, itu. Dan setelah 24 tahun di apartemen ya di rumah susun, sebenarnya justru 2 tahun terakhir itu saya mendapat kesempatan dapat rumah besar, tapi saya kayak nggak bisa enjoy, bukan nggak mensyukuri tapi nggak bisa enjoy karena teringat terus, wah kalau orang-orang yang di sini ditanyain kamu dari mana
Ya, waktu itu saya baru pindah, ada tetangga baru kan. Tetangganya bilang, "Kamu dari mana?" "Oh, saya dari apartemen student di kota sebelah sini." Lalu saya pindah. "Oh, tapi kalau orang-orang Muara Angke ditanya, 'Ibu dari mana?' Maka jawabannya itu pasti dengan sedih, ada nada pahit, bilang, 'Oh, saya gusuran proyek ini. Saya gusuran yang proyek itu. Saya gusuran yang mall ini.'" Itu sesuatu yang melukai. Itu menurut saya banyak proyek-proyek besar ya, proyek-proyek apartemen, proyek mall itu dibangun di atas penderitaan rakyat. Ini bukan sesuatu yang klise ya, tapi benar-benar di mana rakyat itu cuman disambut dengan bulldozer. Dana yang semestinya untuk mensejahterakan penduduk sekitar proyek itu ikut diangkat bersama kemajuan dan perkembangan yang ada, tapi seringkali developer lebih memilih untuk spending uang yang mestinya untuk mensejahterakan rakyat itu untuk memperluas. Kalau orangnya digusur, kalau rakyat sekitar digusur, pasti mereka langsung ketakutan, terintimidasi, ya udah nurut aja kalau di bulldozer. Itu yang saya rasakan, saya tangkap sekali setiap kali, nggak tahu ya ratusan jam saya nongkrong di rumah Ustadz, di rumah Marbot, di musola, itu tempat nongkrong saya ratusan jam. Saya ngobrol dengan ibu-ibu, saya ikut merasakan penderitaan mereka bahwa penggusuran itu sesuatu yang tidak manusiawi. Jadi kalau saya dibilang, "Lah, yang kamu lakukan ini apa?" Ini penggeseran. Karena apa? Mereka bukan dengan kekerasan dan mereka bukan digusur jauh-jauh gitu, tapi benar-benar ada lahan yang di depan mereka, yuk kita bikin. Supaya apa? Sama sekali tidak menghapus bisnis mereka ya, tapi justru dibersihin. Dan supaya mereka tinggalnya itu nggak di tempat seperti ini ya, tapi lebih manusiawi lah. Nah, waktu saya habis pindah rumah ya dari rusun ke landed house, itu saya pikir, wah mau diganti apanya, interiornya dipoles lah, lantainya diganti kayak gitu ya. Itu saya nggak tega gitu memikirkan lebih lanjut karena yang di benak saya itu muncul foto ini tadi. Ini puluhan tahun mereka itu pengupas kerang hijau, ya sudah limbahnya, kerang-kerangnya ya ditaruh di situ jadi timbunan materi, timbunan lantai mereka. Mereka nggak kepikir untuk mau mengupgrade rumahnya, direnov ya. Anak-anak mereka juga disusuin di sini, tidur di sini, bermain di sini. Ini semua tumpukan kerang ya, kulit kerang. Dan inilah ruang tamu mereka, tempat anak-anak mereka lari-lari di ruang tamu. Karena yang mereka jadikan rumah itu adalah unit usaha. Memang usaha bersihin ikan, jadi ikan asin ya. Jadi otomatis mereka tinggal di tempat yang tidak layak huni. Itu yang sebenarnya mau ditangani. Jadi bukan digusur, tapi mau memberikan supaya bisnis unitnya ini benar-benar full lagi. Karena sekarang 60% hanya bisa dipakai untuk usaha, sedangkan 40%-nya terpaksa berbagi dengan pemukiman. Nah, kembali lagi waktu proses sebelum kami pulang. Ini kondisi di rumah baru saya. Kondisi di rumah baru itu sekitar tiap 50 meter di distrik yang beda, di jalanan yang beda, itu tempat bermainnya itu beda-beda lagi. Ada yang mirip jungle adventure gini, ada yang wah benar-benar cuman skate park. Itu setiap hari anak-anak saya kayak harus punya pilihan. Mau ke kiri, ke kanan, ke depan, atau jalan yang seberang. Karena begitu banyak. Sedangkan anak-anak Muara Angke cuma punya ini. Mereka nggak punya pilihan lain kecuali ya mau nyemplung dari anjungan yang mana, nyemplungnya tetap di sampah, nyemplungnya seperti ya mereka nggak punya pilihan. Inilah tempat petualangan mereka ya, my life, my adventure ya. Sedangkan anak-anak saya saat pindah dari rumah susun yang cuma tahu balkon, mereka sekarang punya halaman depan, samping, dan belakang itu total 100 meter persegi. Mereka tanam apel, mereka lagi harvest yang pertama kali. Tapi pikiran saya itu ke sini tau. Ini di sebelahnya musola, mau ditanamin pohon apapun, kalau mereka sedang menjemur ikan asin, itu lalatnya itu benar-benar koloni ya, kayak
balls gitu ya, bola hitam yang terbang kemana-mana, kadang masuk ke mulut, masuk ke hidung kita, telinga kita, nggak bisa orang ngomong enak gitu. Dan semua pohon dalam jangka waktu 2 minggu, 3 minggu, nggak bisa fotosintesa karena penuh dengan lalat, penuh dengan kotoran lalat ya. Jadi hampir semua, bukan hampir semua pohon tidak bisa survive. Kalau kita bisa enjoy rumah baru, anak-anak di sana, enjoy-nya apa sih? Setiap hari nyemplung. Ini airnya kental sekali, Bu Ce. Airnya kayak bubur ketan hitam nih. Dan baunya juga udah nggak karuan, campur kotoran manusia, rawa, jeroan ikan, dan bau sulfur ya, karena rawa itu kan menghasilkan sulfur gitu. Jadi inilah. Tidak. Ya. Dan benar-benar ini mereka mainan bukan sama jijik loh. Benar-benar kayak they live their heart. Benar-benar enjoy gitu. Saya nggak bisa bayangin kalau anak saya kayak begini gitu. Nah disitulah ada suara di hati saya, istilahnya gini, seandainya itu anak-anak kamu, apa bisa kamu tenang biarkan aja? Ya udah sana main, nanti sejam lagi pulang ya mandi. Saya nggak bisa bayangkan. Nah, maka dari situ saya bilang, bukankah itu juga anak-anakku? Anak-anak bangsa ini kan bukankah mereka juga anak-anakku? Kenapa aku kok bisa tenang-tenang aja melihat mereka? Karena ya mereka bukan anakku. Seharusnya saya tidak tenang. Seharusnya saya tidak tinggal diam. Seharusnya saya juga, jangan, nggak tahu lah, usahakan dikasih kolam kayak punya anak saya, atau yang gini lah apa. Pokoknya seharusnya saya tidak tenang dan berdiam diri. Suatu kali ya saya orangnya seneng stay up until almost sunrise ya. Waktu ini bulan loh, ini bulan purnama, ini sekitar jam 3:30, 4 pagi sebelum subuh ya. Saya masih lagi ngopi, saya lagi merenungan firman Tuhan, lagi baca Alkitab, lagi ngobrol gitu, berdoa sama Tuhan. Terus ngomong gini, saya ingat, romantis banget ini, kayak matahari, kayak aneh tapi romantis banget suasananya. Bulan purnama kok bisa segede ini, sedekat ini. Terus jawaban di hati itu, romantis ya. Bulan purnama romantis ya kalau buat kamu. Dek, saya, kenapa ya? Terus tiba-tiba muncul gambar-gambar ini. Banjir rob, itu banjir kalau tiap bulan purnama, campur air pasang juga. Itu pasti 3 hari sampai 6 hari itu banjir. Itu sudah setiap bulan, tidak peduli musim. Dan anak-anak sekolah ya pasti harus seperti ini. Dan di tengah semua reklame ya rumah-rumah properti yang mewah, orang-orang yang tinggal di Muara Angke gigit jari dan harus menggulung celana panjang mereka. Dan seringkali lebih dari sampai lutut sih banjirnya. Itu nggak bisa saya diamkan. Itu sangat mengusik saya, sehingga akhirnya kami memutuskan kita nggak bisa tinggal menikmati rumah baru, rumah besar. Itu kayak satu comfort zone yang sebenarnya kita nggak bisa enjoy kalau kita ngelihat keberadaan Indonesia, khususnya Muara Angke. Jadi kalau kita ngomong satu comfort, ya comfort zone itu satu kenyamanan, tapi kata yang sama, dua comfort ini sebenarnya artinya berbeda. Comfort yang kedua, comforting Indonesia, itu artinya menghibur, mendampingi Indonesia. Jadi ini yang akhirnya menjadi moto keluarga kami pindah ke Indonesia, ya, meninggalkan segala kenyamanan, ya, meninggalkan comfort untuk menghibur, mendampingi Indonesia. Ya, setelah 26 tahun merantau ya, sekarang bawa anak kembali ke tanah kelahiran kami, dan yang kami percaya ini adalah tanah pusaka kami. Kami tidak menyesal sedetik pun untuk kembali ke Indonesia. Tapi buat anak-anak kami saat itu satu pergumulan ya. Dan bahkan hati seorang ibu melihat mereka, ini perpisahan hari terakhir sebelum berangkat, teman-teman masih berkunjung, say goodbye gitu, mereka masih bermain, terakhir kalinya. Nah, sejak hari itu sebenarnya belum pernah lagi kami dalam 6,5 tahun ini, hampir 7 tahun ya, belum pernah lagi ketemu mereka. Saat say goodbye itu kayak, ya apakah kita akan ketemu lagi, saya nggak tahu. Pelukan terakhir kayak masih ketawa, tapi setelah itu
mereka nggak ketemu lagi, dan saya hatinya sejujurnya seperti teriris-iris. Karena saya melihat dua anak ini habis berpelukan, terus mereka satu mau pulang, satu mau masuk ke rumah. Di dalam tawa mereka itu ada kesedihan. Kayak, udah kapan kita akan ketemu lagi? Di situ juga saya hatinya rasanya tertusuk, tapi ada satu suara ya nurani, atau saya bilang juga suara Tuhan ya, izinkan ada kesedihan di dalam tawa anakmu, izinkan. Ini bukan salah kamu, bukan salah pilih, bukan mengorbankan, merisikokan anakmu, bukan, tapi izinkan ada kesedihan itu supaya apa? Supaya di dalam kesedihan anak nelayan boleh ada tawa, ada barter di situ, ada sacrificial love. Terus saya juga diingatkan lagi di ayat Alkitab ya, bahwa kan ada ayat yang mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya itu ayat yang berbicara banget kalau saya ngelihat anak-anak itu main di kotoran lumpur dan kotoran seperti itu. Saya merasanya tuh nggak tega seperti saya melakukan kepada anak saya sendiri. Jangan, itu nggak sehat. Ini bahaya, kamu bisa luka. Dan kebetulan anak yang saya foto ini juga mengingatkan saya akan anak bungsu saya. Mirip, ketawanya mirip, ya, bentuk wajahnya mirip, senyumnya mirip, bahkan kayak lesung pipitnya juga mirip gitu ya. Dan mirip banget. Ya, sampai akhirnya saya bilang, ya inilah sebenarnya pengejauhan Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan di situ saya mengatakan, ya udah, pindah ke Indonesia itu kayaknya sesuatu yang impossible ya. Kalau kita udah bercokol 26 tahun, sudah berkeluarga, punya anak juga udah sekolah di sana, sesuatu yang impossible. Tapi itu saya mendapat satu penghiburan bahwa impossible is nothing with God ya. Jadi jangan takut dengan sesuatu yang kelihatannya impossible. Tuhan kita itu punya keahlian merubah sesuatu yang impossible itu jadi miracle ya, jadi satu berkah, jadi satu mujizat. Akhirnya udah nyampe di Indonesia, ini 17 Agustus pertama kali di Indonesia, anak-anak selalu ikut juga waktu itu Pak Heru sebagai Wali Kota Jakarta Utara, kami meresmikan Football Academy namanya Almega, anak-anak nelayan yang menjadi muridnya. Tapi anak-anak saya menjadi saat itu seperti korban. Karena selalu kumpul di tempat-tempat yang kotor seperti itu, anak-anak saya nggak punya database virus ya. Kalau saya sama suami paling cuman muntaber parah gitu ya. Tapi anak-anak saya benar-benar sangat menderita, sakitnya itu parah sekali sampai anak sulung saya sampai koma, sampai ngalamin serangan autoimun, sehingga jadi imun sistem di badannya itu nggak tahu ini virus ini aku nggak pernah kenal ya, nggak pernah kenal, aku nggak tahu ini sebenarnya teman atau lawan. Jadi waktu dia memilih ada error sehingga akhirnya imun sistemnya memilih untuk menyerang pankreasnya. Dalam kasus anak saya autoimunnya itu menyerang pankreas sehingga pankreasnya sel-sel beta itu tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Sehingga dari umur 11 ini dia harus setiap sebelum makan minum yang manis harus tusuk jarinya, dia harus tes darah, harus tahu gula darahnya berapa. Dan saat itu sempat kami mencoba ya diimanilah nggak disuntik insulin, dan kami juga nggak tahu ya bagaimana harus menghadapi ini karena dokter-dokter di Indonesia pun masih banyak yang belum tahu. Ini namanya diabetes tipe 1, diabetes anak, diabetes autoimun. Itu nggak boleh diet karena anak-anak butuh karbohidrat, butuh makan nasi, butuh makan segala, tidak boleh diet. Nah, tapi kami nggak ngerti, kami diet dan mengurangi suntik sehingga saat itu anak saya koma karena keracunan darah yang terlalu manis ya. Sampai waktu itu mau diinfus di mana-mana nggak bisa, harus sampai disayat di lehernya dan selang masuk langsung ke jantungnya. Itu benar-benar kami nggak ada uang, bahkan untuk bawa ke UGD saat itu kami nggak ada uang, untuk kan harus deposit dulu baru ada tindakan. Aduh itu benar-benar kayak hidup benar-benar hidup dia lagi tergantung ditangani sekarang apa enggak ya. Padahal waktu di UGD itu dibilang kalau kamu terlambat 5 menit aja ini nyawa udah nggak tertolong ya. Adiknya nungguin di ICU, dan nanya, kakak, are you still alive? Kakak,
Are you asleep? Are you still breathing gitu? Terus dia liatin kakaknya ini masih napas nggak gitu ya. Dan kami sampai 3 kali hampir kehilangan Grace ini ya. Nanti biar next time dia cerita lebih detail. Tapi yang saya katakan, separah apapun tantangannya, rintangan dan kesulitannya, lembah air matanya, tapi Tuhan itu selalu punya maksud. Bahwa ini bukan satu kesalahan ya kita pulang ke Indonesia. Meskipun banyak yang mengira seperti itu. Salah sendiri, gue udah bilang loh. Orang memaki-maki, orang mengutuki, seperti kami melakukan kesalahan. Tuh lihat, anak kamu sendiri yang dikorbankan, anak kamu sendiri yang diresikokan. Tapi saya bilang no. Bukan seperti itu cara kami melihat. Kami melihat bahwa lewat semua badai, bahkan anak saya dan kami sekeluarga itu dikuatkan bahwa ada Tuhan yang membela hidup kita. Hidup kita itu bukan di tangan ICU ya, bukan di tangan dokter, tapi benar-benar di tangan Tuhan yang empunya napas kehidupan itu. Kami ngelihat gimana 5 menit dan dalam detik-detik yang sangat menentukan itu Tuhan membalik keadaannya. Oke, belum disembuhkan ya. Itu seandainya Tuhan mau pun bisa dengan begitu mudah. Tapi ini anak masih punya mission, ini anak masih punya tugas di mana dia ke Indonesia itu untuk sharing cintanya bagi Indonesia. Dia mungkin tidak lahir di sini, tapi dia menerima transfer cinta bangsa itu dari mama papanya. Dia mengatakan, oke, aku umur 11, umur 12, mau sakit apapun, mau harus bawa suntikan kemanapun, aku akan keliling. Saat ini, waktu itu dia ikut sama BNN ya, Badan Narkotik Nasional, untuk memberi penyuluhan ke berbagai madrasah, pesantren waktu itu di Belitung Timur. Dan mengadakan satu gerakan kebangsaan ya. Yuk kita berbeda-beda tapi kita bernaung di bawah satu bendera merah putih. Ini bocah yang lahir dan besar di Belanda loh, bisa mengatakan seperti itu. Dia bisa ngajak ini Pak Basuri ya, adiknya Pak Ahok ya. Ayo kita bikin obor kebangsaan, 1000 obor kebangsaan supaya yang menyala di hati kita itu bukan api kebencian, api yang diskriminasi atau api intoleransi ya, tapi ayo ini api cinta loh, api cinta yang memurnikan hati dan jiwa kita itu seperti emas, jadi murni kembali, lihat orang bukan dengan kebencian tapi dengan kehangatan. Yuk, nah terus dia hari ini semingguan mereka di sana, ada hari di mana mereka ayo melapisi tepian pantai dengan merah putih, ayo kita waktu itu ngumpulin nggak tahu berapa 150 meter atau gimana ya. Itu jadi satu gerakan seperti amanah yang diemban oleh Grace meskipun dia sakit ya. Dan sebagai penutup dia selalu bilang, ya tentu ya dia kangen dengan semua ketertiban, kebersihan, keamanan di Belanda. Dia kangen dengan teman-teman dan situasi di Belanda. Tapi dia juga mengemban satu tugas untuk menyalurkan cinta itu kepada teman-temannya, kepada generasinya, bahwa kita perlu bangga Indonesia, kita perlu cinta Indonesia, dan itulah panggilan yang paling penting ya, bahwa Tuhan menempatkan kita di negeri ini itu untuk mencintai, bukan untuk merusak. Dan makanya sampai dia kirim kami jauh-jauh yang sudah comfort, disuruh meninggalkan comfort zone to comfort others, to comfort Indonesia. Sekian saya sharingnya ya. Wow, ini pertama kalinya gue tidak tanya-tanya, dan itu satu jalan cerita yang luar biasa. Saya sampai ikutan, sampai terpukau, sampai terharu ya dengan kepunyaan ini. Jadi teman-teman, saya tahu bahwa Pauline sempat menjadi pembicara di CID kedua, tapi saya tidak, I have no idea kamu bicara apa karena saya ke sesi lain gitu loh. So I have no idea tentang kamu. Saya cuma tahu kebetulan aja kita ketemu minggu lalu lagi, dan kita ketemu kemarin waktu CID 5. Kita makan di hotel mana gitu loh. Kita ketemu di situ kayaknya ya, sama-sama ya. Sama ini Om William Wongso ya. Ya kita di Almond Zucchini kita waktu itu. Ya. Jadi terima kasih bahwa kamu, jadi sebenarnya kamu ini adalah Kartininya diaspora.
Pertama bahwa kamu punya sekolah memang disupport oleh Ya, yayasan betul. ini. Betul. Ya. Jadi kamu Yayasan itu Kartini. sebenarnya itulah purpose daripada Yayasan Kartini ini, untuk menciptakan Kartini-Kartini yang baru yang memperjuangkan ini untuk Indonesia, ya. Jadi saya dengan ini memberikan nama baru. Pauline adalah Kartininya diaspora, ya. Saya tuh beberapa tahun lalu, Buce, kamu tahu majalah Femina ya? Ya. Itu mengundang saya jadi pembicara di Hari Kartini. Women event-nya Femina di Hari Kartini. Ya. Terus saya langsung ingatan saya itu kepada masa kecil saya. Saya menderita sekali kalau Hari Kartini. Kenapa? Kamu tahu saya model tomboy begini, nggak kenal kebaya, nggak kenal sanggul ya. Tapi kan dulu wajib ya, di SD itu wajib, nggak bisa lari dari itu. Selama SD harus pakai kebaya, dan mayoritas pakai kebaya dan disanggul. Tapi saya merasa, aduh gimana ini, menderita sekali ya. Akhirnya mama saya membuat kreativitas. Saya dibikinkan dari kertas koran, dibikinkan topinya Minangkabau. Oh, untuk nutup. Iya, jadi saya nggak harus disanggul, orang rambut pendek begini ya, gimana mau disanggul. Terus cuma dipasangin begini, dikasih kain tenun, sudah jadi gitu sanggul saya dari pakaian dari Minangkabau. Lalu bajunya kan sarungnya tidak seketat sarung kebaya Jawa ya. Jadi kalau Hari Kartini saya masih bisa lari-lari, masih bisa manjat-manjat gitu. Dan saya waktu itu bilang sama timnya yang mengundang saya di Femina, saya bilang, aduh saya sebenarnya grogi kalau disuruh bicara dalam Kartini event ya. Saya bilang daripada di majalah Femina, saya merasa lebih pede bicara di majalah Bobo sama Bimba gitu. Atau majalah apa? Untung ya, Bobo. Ya. Nah, ini kita belum tahu nih. Jadi nanti saya akan interview Grace sendiri ya. Alright. Kita ini pada pengen tahu sekarang bagaimana kelanjutan dengan Muara Angke ini. What happened? Muara Angke tidak lepas dari pergolakan yang dialamin Pak Ahok ya. Untuk mempersiapkan lahan, itu benar-benar lahan yang saat itu disiapkan itu butuh tempat model-model seperti ini nih. Jadi di seberangnya itu. Jadi lahan-lahan di seberangnya dia ini butuh sekali diuruk yang benar. Bukan diuruk model seperti ini kan. Nggak bisa. Karena rawa-rawa di lahan yang mau dijadiin rusun ini tadi. Harus pakai yang panjang. Untuk supaya dan rawa dan lahan yang tersedia hanya lahan yang rawa yang nggak stabil, 10 meter dalamnya, ada yang 15 meter dalamnya. Nah itu kan nggak bisa asal-asalan diuruk pakai bongkaran dari bangunan atau sampah-sampah seperti ini, ya kan? Sehingga benar-benar ini harus dibersihin semua. Lalu bayangkan ini ada berapa unit, ada berapa tower ini. Itu harus really a sound construction ya untuk fondasinya. Jadi itu butuh waktu lama. Nguruknya dengan benar-benar bahan yang premium, yang panjang, dan sampai akhirnya siap bangun itu hampir 2,5 tahun. Menunggu lahan ini dibereskan sebelum bisa benar-benar kita menikmati seperti ini. Bahkan setelah para nelayan mengerti, bangga, ini aku lihat ya, kamu lihat, ini aku ganti kata ikan mas. Integrasi anugerah. Betul. Nama, karena untuk menangkal semua kecurigaan para nelayan dan pengolah ikan asin ini, karena mereka takut bangunan sebagus ini, tim arsitek sebagus ini tidak mungkin buat kami. Benar buat kalian, tidak mungkin. Pasti ini nanti
tukar guling lah, ditipu lah, nanti jadinya buat orang-orang kaya lagi. Sebenarnya itulah luka bangsa kita. Itulah luka rakyat kecil. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk bukan cuman plester ya, tapi untuk menggali kembali. Kadang lewat marahnya mereka, kadang lewat todongan mereka, lewat berontaknya mereka. Nggak apa-apa, biar semua borok-boroknya, nanah-nanahnya itu dikeluarin dulu ya. Tapi terus saya ajak membuat nama ini. Ayo kita namain supaya proyeknya itu benar-benar nama terdaftar di proyek Pemprov DKI ini, Ikan Mas. Integrasi Kampung Anugerah Nelayan Muara Angke Sejahtera. Itu mereka sampai ada yang meneteskan air mata. Benar ya Bu, ini untuk nelayan, untuk Muara Angke. Itu that's what's in a name. Karena kalau misalnya pas kayak rapat-rapatnya rapat yang di ini nih, lihat. Ini kalau di YouTube rapatnya Pemprov DKI ya. Itu sampai ditonton, ini sekarang udah 8.000 kali. Ini rapat lama sekali kita. Karena koordinasi 4 dinas. Saat itu saya diberi SK Gubernur, pas itu gubernurnya masih Pak Jokowi ya, Pak Ahok baru menjabat wakil gubernur ya di tanggal ini. Nah, rapatnya itu nama rapat proyeknya itu ya Ikan Mas. Ini nggak kelihatan ya kepanjangannya, Integrasi Kampung Anugerah itu tadi. Jadi benar-benar secara resmi nelayan-nelayan yang kadang diundang juga untuk ikut rapat koordinasi itu melihat ini kami benar-benar jadi bahan topik pembahasan di ruang rapatnya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Itu mereka sering terharu. Beyond itu ya. Iya. Dan di situ saat itu ada Pak Sekda yang mengatakan, iya sih memang ini ada satu pembiaran, ada satu kesengajaan yang menumpuk semua gusuran proyek-proyek, berbagai proyek di sekitar Jakarta Pusat dan Utara dan Timur itu ya, dibrukin semua di Muara Angke, seperti bikin apa kayak Bronx. Dan di potongan YouTube video ini, rapat ini benar-benar Pak Sekda mengakui bahwa memang ini kesengajaan bahwa ya sudahlah kalau memang ada yang kumuh dikumpulin sekalian, sentralisasi ya. Kumuhnya cuma di Muara Angke, tapi itu sebenarnya satu stigmatisasi ya. Satu yang ya udah dibiarin, udah sarang penyamun begitulah. Dan itu sulit sekali membenahi kalau sudah seperti itu. Selain secara mental, secara psikologis, susah sekali memenangkan kembali kepercayaan mereka. Jadi bagaimana setelah itu selesai? Jadi setelah 2,5 tahun selesai, mestinya masa waktu itu sudah masa kampanye ya, waktu pilkada. Tapi Pak Ahok bilang gini, wah kita jangan meneruskan proyek. Meskipun sebenarnya itu haknya dia ya sebagai wakil gubernur, proyek kan harus jalan terus. Tapi dia bilang nanti dipikir saya cari muka, sengaja tiang pancang pertama atau peletakan batu pertama seperti untuk menarik simpati rakyat. Saya nggak mau rakyat jadi bias. Jadi Pak Ahok saat itu bertindak, udah kita nggak terlalu ngejar, misalnya pakai media ya, pakai sesuatu launching yang besar. Tapi justru dengan segala polemik yang saat itu terjadi, saat Pak Ahok akhirnya dijebak ke arah di penjara, semua jajaran pemerintah di DKI tentunya berubah ya. Dan ya sorry to say bahwa pergantian pemimpin itu ternyata juga mengganti seluruh kebijakan yang sebenarnya udah dirintis dengan keringat, air mata, dan darah. Benar-benar dengan cap jempol darahnya ribuan orang Muara Angke yang memperjuangkan rumah ini. Akhirnya semua ditiadakan. Dibatalkan. Jadi tanah yang sudah bukan rawa-rawa lagi, sekarang ya nggak tahu dah jeluntrungannya bagaimana. Tapi yang jelas saat itu digantikan dengan rumah susun rumah DP 0%. Ingat nggak sempat ada viral seperti itu. Tapi ya akhirnya nggak bisa, karena yang bisa beli rumah DP 0% itu adalah orang dengan penghasilan 7,5 juta ke atas gitulah, dan itu bukan yang ada di Muara Angke gitu. Pokoknya kamu akan disalahkan oleh nelayan.
Iya, betul kan Bu? Ini yang seperti yang kita bilang terjadi seperti ini gitu. Kamu so far Tapi mereka sendiri juga tahu ya, mereka sendiri kamu juga ngerti? tahu polemik apa yang sedang terjadi kan. Gitu. Jadi Dan mereka juga nggak disalahkan gitu ya. terputar juga dalam pusaran polemik politik itu, sehingga mereka ya banyak hal yang mereka sesalin, tapi ya semuanya sudah terlambat ya. Tapi sebenarnya masih Pak Ahok itu hatinya mulia sekali ya. Saat dia sudah kalah, sudah mengalami macam-macam, itu masih tetap berkoordinasi untuk kalau bisa tetap selesaikan sesuatu meskipun bukan dari pemerintah, tapi carikan CSR atau apa. Waktu itu untuk lapangan sepak bola yang bertaraf dan berstandar internasional ya, di lahan yang saya juga yang kebetulan bantu pembebasannya, karena lahan Pemda DKI itu banyak yang didudukin oleh ya penghuni pemukim liar, tapi banyak juga yang tanah sengketa antar dinas. Misalnya diklaim ada sepetak tanah cuman 1,5 hektar gitu kira-kira, tapi diklaim oleh 3 dinas. Ini tanah saya, tanah lapangan rumput itu punyanya dinas olahraga. Ada yang bilang lagi ini punyanya dinas perhubungan. Dan satu lagi mengklaim, dan itu resmi ya, oh ini yang bagian ini punyanya Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, jadi kalau mau gerak itu susah sekali kalau kita nggak menyatukan dulu. Makanya waktu itu Pak Ahok memberi SK adalah untuk mengkoordinasi 3 dinas ini untuk udahlah, daripada sengketa itu, tanah sengketa sejak tahun 70-an ya, nggak pernah ada terselesaikan. Tidak bisa Padahal cuma ada yang bisa dibangun karena tiga-tiganya klaim. nggak bisa. Jadi akhirnya saya yang gerak, bahkan weekend pun saya kejar ya, ayo cepetan mengalihkan kembali dari dinas, kembali kepada aset daerah. Jadi sentral lagi. Nah setelah itu baru mulai kita gerakin lagi. Ternyata dinas-dinas juga antusias, bilang ya kalau bisa begini cepat ya, dalam waktu hitungan jam ya, dari waktu Pak Ahok bilang kita nggak punya lapangan, nggak punya lahan untuk bikin RPTRA di sana ya. RPTRA itu ruang publik yang ramah anak ya. Nah, bahkan secuplik tempat bermain aja nggak punya. Saya terus ngomong sama Pak Ahok, Pak, kasih saya waktu dari maghrib sampai subuh, saya kumpulin tanda tangan para warga Muara Angke supaya bisa memperjuangkan ini sama-sama saya. Jadi akhirnya dalam beberapa jam itu dari maghrib sampai subuh, saya ngumpulin sekitar 250-an tanda tangan bersama para pemuka-pemuka agama di Muara Angke, para coach, para penatua lah di sana. Mereka langsung kumpulin, gerak pakai meterai segala. Kita kepengen lapangan sepak bola. Tadinya lahan itu hanya lahan nggak jelas ya, lapangan rumput buat ya main sepak bola lah gitu ya. Memang lapangan rumput, cuman itu landasannya sampah, sehingga kalau mereka pada lari ngejar bola itu kayak ada gempa begitu, bener-bener goyang seperti rumputnya bergelombang. Karena itu sebenarnya lahan sampah ditutup dengan uruk tanah, diuruk lagi bongkaran, baru dikasihin tanah lagi yang ada rumputnya. Jadi mereka rindu sekali ada sesuatu yang positif, sesuatu yang berkualitas ya. Dan itu Pak Ahok secara spesifik dan secara personal bilang, ya udah kalau bisa bantu. Akhirnya sempat batal karena lahannya juga dijadikan tempat lain, tempat usaha gitu, sehingga tidak memungkinkan. Tapi akhirnya tetap ada kelanjutan, dan sebenarnya baru 2 tahun yang lalu Muara Angke resmi punya lapangan sepak bola standar internasional, dan itu benar-benar dengan bukan uang dari pemerintah, tapi uang dari CSR. Sebenarnya orang masih shock ya. Wah, dulu kan ada CSR yang langsung berupa barang ya, jadi ruang publik, jadi hutan kota, jadi tempat sport, sehingga waktu itu program tiba-tiba dihentikan, masih cukup banyak pihak-pihak yang mengatakan, oh saya sudah janji sama Pak Ahok, saya akan mengalihkan CSR saya menjadi bentuk seperti ini. Dan ada beberapa yang akhirnya menyumbang lapangan sepak bola itu, dan saya senang sekali waktu sudah jadi. Saya lihat fotonya enggak? Ada fotonya enggak lapangan sepak bola?
Sebentar. Di mana ya? Mungkin ntar sambil saya cari. Jadi sampai mereka bilang, Bu Pauline, ini yang Bu Pauline selama ini perjuangkan. Ini lapangannya Bu, tinggal beresin ini. Jadi Pauline tetap akan tetap mempunyai hubungan baik dengan masih tetap dengan warga ini Muara Angke ya. Iya, betul. Pandangan mereka bagaimana? Jadi sebenarnya waktu Pak Ahok masuk ke penjara itu satu kerugian bagi Muara Angke ya. Sangat besar, sangat besar. Itu sesuatu yang ya sudah nggak bisa diapa-apain lah ya. Benar-benar sudah telat lah. Sudah terjadi. Dan mau disesali seperti apapun, itu sudah terjadi dan benar-benar orang-orang menyadari sebenarnya. Menyadari bahwa ya benar-benar telat ya. Benar-benar telat. Saya nggak bisa nemu ini. Nggak apa-apa, it's okay. It's okay ya. Nah, tapi jadi ini adalah salah satu dan saya dengar juga Pauline juga ada membantu proyek untuk mendesain honai-honai di Papua bersama baru satu kali dengan Daniel Alexander ya, sama Kodet. Ya, di lahannya Pak Daniel Alexander waktu itu. Oh, dia jadi Pak Daniel Alexander punya lahan dan itu di honai. Ya. Di daerah Nabire. Di Nabire. Ya. Di tempat radio itu, Radio Swameka. Sudah sempat ke sana? Sudah. Saya ada beberapa kali ke sana. Saya kan dari Biak, saya kenal baik. Iya, saya juga pernah di Biak, pernah di posnya beliau di sana. Kamu sana bantu di situ juga ya? Iya. Terima kasih Pauline, Kartininya. Terima kasih kesempatannya, Bu Ce. Ya, saya berharap dengan video ini kita bisa mengerti gitu ya perjuangan daripada diaspora Kartininya Pauline. Ya, sama-sama dengan siapa? Ada Daliana ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk yang video itu bisa banyak lihat di internet sih. Ya. Di internet nanti kita bisa berikan linknya. Nanti kan bikin YouTube, nanti linknya ditaruh di situ. Terima kasih. Ya. Selamat ya. Oke.